Shalom, selamat pagi untuk seluruh umat Allah di Gereja Toraja Gunung Putri. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam kita, dan oleh karena kasih-Nya pula, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari baru ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari bersama meluangkan waktu untuk mendengarkan rehat pagi ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa memohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sapa Bapa oleh karena darah anak-Mu Yesus Kristus yang kudus itu. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk nafas baru yang Kau berikan. Kami mau memulai aktivitas kami Tuhan. Namun sebelumnya kami mau bersama mendengarkan firman-Mu melalui rehat pagi ini. Tuhan, hadirlah ya Bapa, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mika 1 ayat 1-7. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moreshet, pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah, hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya itu terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Bukankah kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Amin. Tuhan keluar dari tempatnya. Dalam bahasa Toraja dikatakan, Manasatassu lan mai inanna tupua. Sebuah ungkapan yang kerap kali kita dengar bila ada situasi yang genting dalam masyarakat. Pertapa turun gunung atau sesepuh turun gunung. Ungkapan ini hendak menegaskan bahwa yang dituakan, yang dihormati, tidak lagi bisa berdiam diri dengan situasi yang sedang terjadi, yang sepertinya sudah sulit menemukan jalan keluar. Mika mengungkapkan kesaksiannya kepada umat Israel bahwa Allah tidak lagi dapat berdiam diri untuk segera keluar dari tempatnya karena dosa umat yang sangat menyesakkan. Israel telah membelakangi Allah dengan berpaling dan menyembah kepada patung-patung berhala dan menyundalkan diri melanggar kekudusan hidup mereka sebagai milik Allah. Allah yang keluar dari tempatnya memberi isyarat kuat bahwa Allah sangat tidak toleran dengan dosa dan karenanya umat layak untuk beroleh hukuman. Gunung yang menjadi luluh, Samaria yang menjadi puing, dan batu-batu yang terguling adalah gambaran dari kehangatan geram Allah atas dosa keturunan Yakub. Patung berhala yang diremukkan adalah gambaran tentang betapa Allah tidak suka disandingkan dengan buatan tangan manusia yang penuh dengan cemar. Kecemaran dan sikap menduakan Tuhan atau bahkan membelakangi Tuhan dalam kehidupan yang dijalani akan membuat Allah geram dan dapat meluluh lantakkan hidup kita demi kekudusan dan keadilannya. Dia pun dapat menghajar kita sebagai anak yang dikasihinya agar segera meninggalkan berhala dalam hidup kita dan menjadikannya sebagai satu-satunya yang layak disembah
agar kita tidak berjalan menuju kebinasaan, melainkan berjalan menuju hidup dalam pengasihan-Nya. Ingat, Tuhan tidak toleran dengan dosa. Karena itu, hiduplah kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk renungan. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau perdengarkan kepada kami. Kami mau memulai hari kami Tuhan. Sertai kami Bapa dan mampukan kami. Dalam doa syukur dan syafaat ini, kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang boleh merasakan sukacita pertambahan usia. Biarkanlah mereka menikmati sukacita-Mu dalam pertambahan usia mereka. Semakin bertambah imannya terhadap-Mu Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dalam sakit penyakit Tuhan. Kami sebagai manusia lemah hanya bisa mengandalkannya kepadamu, mempercayakannya kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah dokter yang sejati dan hanya Engkaulah obat dari segala penyakit Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja kami, untuk persekutuan kami, untuk seluruh OIG yang ada Tuhan. Biarkanlah ini menjadi wadah di mana kami semakin bertumbuh di dalam cinta kasih-Mu, saling berbagi sukacita, dan selalu bersama, bersatu hati, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk setiap sukacita, untuk setiap pergumulan yang ada. Tuhan, biarkanlah kami tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Hidup kami ya Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kuasa-Mu yang bekerja dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Ampuni kiranya setiap salah dan dosa kami. Serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.